Kamu mengayunkan kakimu di daratan yang gersang. Semuanya kerontang, tiada hewan maupun tumbuhan. Retakan tanah mencuat di sana-sini, dan gunung nan megah menjulang di kejauhan. Rasanya kok sulit dipercaya ya kalau lembah tandus ini dulunya berupa dasar danau yang penuh dengan kehidupan. Kamu pun meneruskan langkah, masih berteman sunyi. Di permukaan tanahnya terlihat jejak yang mengular. Mungkin seseorang telah kepayahan menyeret karung hingga sejauh ratusan meter. Karena penasaran, kamu pun mengikuti jejak itu. Awalnya lurus, lalu berkelok, kemudian zigzag. Aneh sekali kan? Akhirnya terlihat juga sumber jejak itu. Rasa penasaranmu justru semakin tak terbendung. Loh, di tengah tanah tandus ini tergeletak batu raksasa. Siapa yang memindahkannya? Tidak ada yang memindahkan kok. Batunya bergerak sendiri. Inilah yang dinamakan batu berlayar, dan terjadi juga di beberapa tempat di Amerika Serikat. Saat musim dingin, seluruh lembah dan batu raksasa hingga seukuran kuda tertutup es. Akibatnya, gesekan antara batu dan tanahnya menurun drastis. Saat angin berhembus, batunya mulai bergeser. Begitu esnya mencair, jejaknya tetap membekas di pasir. Dan beginilah batu pengembara ini bisa bergerak. Berikutnya, Danau Abraham di Kanada. Lihat, airnya beku. Dari kejauhan memang terlihat seperti ada taburan salju yang mengapung di permukaannya. Coba mendekat lagi dan berdiri di atas esnya. Kamu akan melihat gelembung air yang membeku. Bentuknya seperti ubur-ubur beku yang jumlahnya sampai ribuan kan? Tapi jangan coba-coba memecahkan esnya loh ya. Gelembung ini terbuat dari gas metana, mudah sekali terbakar. Benda-benda organik seperti daun, rumput, serangga yang jatuh ke danau akan menjadi makanan bakteri. Kemudian, bakteri ini akan melepas metana sebagai produk sampingnya. Terbentuklah puluhan ribu bulatan yang membeku saat terkena air dingin. Saat esnya mencair, gelembung ini meletup dan mendesis. Fenomena ini juga teramati di sebagian perairan di Samudra Arktik. Bahkan, ukurannya bisa sebesar balon udara. Pemandangan yang sangat cantik kan? Tapi sangat berbahaya. Udaranya semakin dingin nih. Kita berada di Antartika. Cahaya putih benderangnya bisa menyilaukanmu loh. Tapi, ada juga titik merah yang menyembul di antara hamparan salju dan es. Rupanya air terjun merah setinggi bangunan 5 lantai. Gletsernya jadi terlihat seperti berdarah. Ini bukan adegan di film horor kok, tapi murni fenomena alam. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, kolam air asin terperangkap di bawah gletser. Airnya tidak lagi mendapat suplai cahaya, panas, dan oksigen. Lalu, tetesan kecilnya mulai meresap melewati es. Air asin yang bercampur dengan oksigen mengubahnya menjadi warna merah karat. Fenomena seperti ini cuma ada satu di dunia. Yuk beralih ke tempat yang lebih hangat. Halo Indonesia, ada yang dari Jawa Timur? Wah, mata kita dimanjakan oleh pemandangan gunung yang berdiri kokoh di antara hijaunya rumput dan pepohonan. Gunung berapi ini memang terlihat tidak aktif, tapi asap tebal membubung di atasnya. Di puncaknya tidak ada lava yang bergolak kok, yang ada justru danau cantik berwarna pirus. Ada oasis yang tersembunyi di kawahnya. Tapi jangan coba-coba berenang di sana ya, airnya mengandung zat asam. Air danaunya tercampur dengan gas belerang yang berasal dari dalam gunung. Karena danaunya mengandung banyak logam, terciptalah warna menarik saat airnya terkena gas belerang. Ketika belerang cair mulai terbakar, danaunya akan menyala dengan warna biru elektrik. Di malam hari, Gunung Ijen terlihat seolah menyemburkan lava biru. Oke, dari biru beralih ke pink terang. Kita sampai di Danau Hillier di Australia. Ada juga sih danau lain yang seperti ini, tapi ini nih yang membuatnya unik. Saat airnya ditaruh di gelas, warnanya akan tetap pink. Para ilmuwan masih belum bisa menjelaskan alasan munculnya warna pink ini. Teori terpopuler menyebutkan penyebabnya adalah alga air asin dan bakteri berwarna pink. Keduanya mengasup energi dari matahari, lalu menghasilkan pigmen pink sebagai produk sampingnya. Oh ya, meski salinitasnya sangat tinggi, berenang di danau ini tetap aman kok. Tapi, tidak dibuka untuk umum, kecuali kalau kamu punya izin khusus, misalnya sebagai peneliti. Masyarakat umum cuma bisa melihatnya via helikopter.
Oke, pindah lagi ke Gurun Namib di Afrika Selatan. Coba perhatikan, ada fenomena unik yang memenuhi area seluas ratusan kilometer. Bulatan aneh di pasir ini disebut fairy circle atau lingkaran peri. Diameternya beragam dari 2 sampai 15 meter. Ada teori yang menyebutkan kalau bulatan ini terbentuk oleh raya pasir. Hewan ini menggali lubang untuk menyimpan air dan memakan semua akar tumbuhan. Sehingga lubang ini tidak ditumbuhi tanaman. Teori lain juga menyebutkan fenomena ini disebabkan oleh radiasi atau tumbuhan beracun yang memengaruhi area di sekitarnya. Tahukah kamu, tidak semua petir menyambar dari langit loh. Fenomena super langka ini disebut dirty thunderstorm atau petir vulkanik, yaitu petir yang dipicu oleh aktivitas gunung berapi. Sakurajima di Jepang termasuk gunung berapi yang paling aktif di dunia. Gunung ini meletus hampir setiap hari dan melepaskan awan hitam ke udara. Di dalamnya terbentuk petir. Saat terjadi badai, kristal es saling bertumbukan dan membentuk listrik. Beginilah proses terjadinya petir biasa. Lain halnya dengan petir vulkanik, karena yang bertumbukan justru partikel debu vulkanik, bukan kristal es. Kali ini perjalanan kita sampai di laut. Kapal yang kita naiki terus berlayar menjauhi pantai. Oke, fenomena yang akan kita saksikan ini terjadi di seluruh dunia kok. Air lautnya sangat bening dan tenang. Angin berhenti bertiup. Coba dengar, ada dentuman keras. Beberapa saat kemudian, ombak setinggi 14 meter muncul dari permukaan laut yang tenang. Untung kapalmu tetap bisa mengapung, dan ombaknya hilang begitu saja. Phew, kamu baru saja selamat dari serbuan gelombang raksasa rogue wave. Beberapa ilmuwan meyakini ombak ini muncul saat arus permukaan laut bertabrakan dengan angin sakal. Sebagian lainnya menganggap kalau ombak ini muncul akibat pertemuan arus hangat dan dingin. Teori yang paling menarik justru menyebutkan kalau rogue wave ini terbentuk oleh kinetic vampirism. Menurut teori ini, ombak bisa mengubah energi kinetik pada kondisi alam tertentu. Kemudian, terbentuklah satu ombak vampir. Ombak ini menyerap dan mengumpulkan energi dari ombak lain, lalu melepaskannya dalam satu hempasan kuat. Itulah sebabnya daya benturnya kuat dan munculnya cuma sebentar. Kita sampai di perhentian berikutnya, Gurun Atacama di sebelah utara Chili. Inilah salah satu tempat terkering di dunia. Curah hujan rata-ratanya tidak mencapai 15 mm dalam setahun, tapi setiap 5-7 tahun sekali, beraneka bunga bermekaran di sini. Peristiwa ini berkaitan dengan fenomena El Niño. Saat suhu di laut naik, terbentuklah uap air di darat. Kemudian, pasir kuning di Atacama akan dipenuhi bunga berwarna ungu, putih, hijau, dan pink. Lebih dari 200 spesies bunga unik bermekaran. Namun anehnya, bunga ini tidak akan mekar kalau curah hujannya terlalu tinggi. Kita kembali ke Australia, tepatnya di kota Wagga Wagga di New South Wales. Musim dingin di sini berlangsung dari bulan Juni. Suhunya lumayan sejuk, rumputnya juga tetap hijau, mataharinya cerah. Dari kejauhan, terlihat ada area yang ditutupi salju. Tapi saat diamati dari dekat, ternyata sarang laba-laba. Ini 100% fenomena alam loh, biasa disebut ballooning. Jadi, laba-laba melepaskan jaringan sutra di tempat-tempat tinggi seperti pohon atau tiang kabel telepon. Sutra ini tertiup angin dan laba-labanya ikut terbang. Kalau laba-labanya banyak, misalnya sampai jutaan, tentu akan terjadi migrasi besar-besaran. Pemandangan yang mengerikan pastinya. Saat hujan laba-labanya reda, area ini akan diselimuti oleh jaring laba-laba. Kebun, pepohonan, pagar, pokoknya semua yang ada di sekitarnya. Fenomena ini memang tidak membahayakan kita sih, tapi lumayan mengganggu penglihatan. Semoga tidurmu nyenyak malam ini. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.